Tragedi Kanjuruhan menjadi perhatian dunia hingga sepekan usai insiden terjadi. Unggahan warganet tentang tragedi ini masih terus membanjiri media sosial. Kita akan bahas bersama Anugrah M. Prahasta, Head of Transmedia Sosial. Selamat malam, Mas Anu. Selamat malam, Mas Reza. Mas Anu, ya alhamdulillah saya sehat. Mas Anu, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat juga ya. Jadi, Mas, selama sepekan terakhir nih, apa saja cuitan dari warganet terkait dengan tragedi Kanjuruhan? Oke, pertama-tama saya keluarga besar Transmedia Sosial dan Transmedia mengucapkan bela sungkawa atas apa yang terjadi di Kanjuruhan ya. Ya ini kejadian tragedi kemanusiaan lah gitu. Oke, kalau kita lihat ke sosial media, yang saya analisa adalah dari semua sosial media, Twitter, Facebook, Instagram juga pemberitaan. Kalau kita bicara percakapan, start dari tanggal 2 Oktober sampai dengan tanggal 7 Oktober, itu tercatat di Twitter ada 406.542 percakapan dan pemberitaan, di mix gitu ya. Di Instagram ada 1.998, Facebook 2.061, di portal pemberitaan ada 1.934. Yang rata-rata, kalau di portal udah pasti semua pemberitaan lah. Ya. Kalau Facebook, ini ada negatifnya lebih banyak daripada positif. Di Instagram pun kurang lebih sama. Di Twitter yang juga paling ekstrim. Karena pembicaraannya ya intinya semua selain menyesalkan apa yang terjadi juga kecewa terhadap apa yang tindakan yang dilakukan lah gitu ya. Oke, baik Mas Anu, ini apa saja sentimen dari respons warganet terkait dengan tragedi Kanjuruhan nih? Oke, yang pertama memang responnya pasti negatif, karena hampir semua tweetan itu kan merespon satu video misalnya ya, ada video direspon oleh tweetan yang lain, semuanya rata-rata kemudian menyalahkan. Makanya kemudian kami menganalisa ada 3 topik besar, yang pertama adalah Kanjuruhan itu sendiri, yang kedua Kanjuruhan dan Polri, yang ketiga Kanjuruhan dan TNI. Kenapa? Karena 3 topik ini kalau kita mau fokus di kejadiannya ya 3 topik ini yang berkaitan gitu ya. Sementara ada fenomena-fenomena di luar sana yang berkembang. Satunya adalah ada fenomena ketika para narasumber ini kemudian merasa takut terintimidasi oleh pihak lain gitu ya ketika mereka mau memberikan sebuah pernyataan. Lalu 3 hari yang lalu juga sempat trending juga fans dari teman-teman kita yang K-popers gitu ya, itu menggalang donasi untuk korban di Kanjuruhan. Oke, baik Mas Anu, kemarin kan Polri juga mengumumkan tersangka, ada 6 begitu ya. Apakah terjadi perubahan sentimen terkait dengan tragedi Kanjuruhan setelah diumumkan kemarin? Oke, secara signifikan tidak, karena rasionya terlalu jauh. Rasio sentimen negatif terhadap Polri di kejadian ini dan sentimen positifnya sangat jauh sekali. Jadi kurang lebih tidak berubah sih, sentimennya masih negatif. Apalagi kalau kita lihat historisnya ada kemudian quote on quote gitu ya, ada rasa ketidakpercayaan dengan Polri ini kan panjang nih gitu ya. 2 bulan 3 bulan terakhir ini selalu berhubungan dengan Polri gitu ya. Akhirnya terakumulasi mungkin ya di hari ini. Oke. Lantas bagaimana dengan sentimen dari warganet tentang TGIPF? Apakah ada perubahan juga? Ya, kalau saya pribadi sih sebenarnya merespon kembali lagi kalau masalah sentimen kebanyakan netral sih ya, khususnya tentang tim ini netral. Mereka tetap berharap bahwa apapun yang dilakukan itu membuka ini seluas-luas. Kalau warganet kan pasti ya udah ini udah hari pertama nih, apa hasilnya? Yang kedua apa nih hasilnya gitu kan? Desakan-desakan ini ya saya pikir sih bukan negatif juga ya, tapi lebih ke curiosity aja sih. Oke, baik. Kalau kita bicara soal akun begitu ya, apakah akunnya organik semua atau ada akun juga bot begitu yang memberikan komentar soal tragedi Kanjuruhan? Oke, ini menarik nih kalau bicara ini, karena hampir semua akun baik bot atau baik tidak bot gitu ya, baik yang orang beneran atau tidak beneran, kemudian merespon Kanjuruhan ini. Tapi banyak distorsi percakapan, contohnya misalnya ada akun-akun yang kemudian mereka menjual e-commerce gitu ya, atau berjualan lah gitu.
mereka juga menggunakan tagar yang sama, mereka juga menggunakan kata-kata yang sama sehingga mereka masuk ke dalam percakapan gitu. Jadi kalau kita lihat dari analisanya, hampir semua orang ikutan gitu. Cuma tendensinya yang beda-beda. Ada yang kemudian mereka ikutan tren hanya untuk ngomongin apa yang mereka objektifnya lakukan gitu ya. Gitu sih. Oke, Mas Anu, kalau kita lihat biasanya kan ada suatu tragedi begitu pasti ada buzzer di dalamnya. Seberapa banyak sih komentar yang dibuat oleh buzzer begitu? Kalau untuk kejadian extraordinary seperti ini sebenarnya agak sulit untuk membedakannya ya. Karena kan ini kejadian yang impact-nya bukan hanya satu daerah, bukan hanya satu negara, tapi juga satu dunia gitu. Kejadian yang kemudian dilirik oleh mata internasional. Artinya beratnya, besarnya kejadian ini membuat semua percakapan itu menjadi seperti terkoordinir, tapi enggak juga. Karena kan misalnya ada kelompok buzzer gitu ya, mereka ngomongin hal yang sama gitu. Mereka tendensinya misalnya mau nyerang Polri gitu kan. Tapi toh juga kan organik juga seperti itu gitu. Jadi membedakan ini dalam situasi kondisi yang sangat ekstrem. Oke, Mas Anu tadi ada menyebutkan bahwa tragedi ini kan memang menarik perhatian internasional begitu. Apa saja komentar dari warganet internasional terkait dengan kejadian ini? Oke, salah satunya adalah mereka banyak kemudian meretweet dan mengomentari tentang pertandingan sepak bola yang mengenikan cipta dulu ya, terkait dengan kejadian Kanjuruhan. Lalu juga beredar juga pay for Kanjuruhan, stop killing us gitu ya, sebuah gambar-gambar yang diduga sih sebenarnya kayak salah gitu ya. Itu ramai juga gitu. Tapi kebanyakan sih memang dari fans sepak bola, ini kan supporter seluruh Indonesia itu mensupport gitu ya tentang Kanjuruhan ini gitu. Bekasi menggunakan long march-nya Persib dengan kegiatannya mereka. Jadi emang ini percakapan yang sangat sekali sih. Mungkin seperti pemilu kali ya, seramai ini gitu. Oke, mungkin seperti pemilu juga bahwa cuitan dari warganet sepertinya juga masih akan panjang terjadi di media sosial begitu ya? Betul. Baik, Mas Anu terima kasih sudah berbincang bersama kami di CNN Indonesia Connected. Selamat malam. Selamat malam, thank you.